Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marriage is scary. Kata-kata ini kini menghantui banyak perempuan muda. Mereka tidak takut cinta. Mereka takut dihancurkan oleh orang yang katanya akan mencintai. Tapi, benarkah pernikahan menakutkan? Ataukah kita hanya belum memahami bagaimana memilih dengan bijak dan bertawakal kepada Allah? Teman-teman Mukmin Studio Official, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan banyak dari kita. Tentang pernikahan, tentang cinta, dan tentang rasa takut yang menyelimuti. Beberapa waktu terakhir, media sosial dipenuhi satu kalimat yang menggema. Marriage is scary. Pernikahan itu menakutkan. Tren ini bukan tanpa alasan. Semua bermula dari video viral seorang selebgram yang membagikan momen kelam dalam rumah tangganya. Di video itu, kita melihat dengan mata kepala sendiri, seorang istri dipukul, disakiti, bahkan sang bayi tak luput dari kekerasan sang ayah. Tangisan bayi itu, jeritan batin seorang ibu yang diperlakukan seperti itu. Siapapun yang melihatnya, pasti merasakan amukan dalam dada. Dan kemudian muncul ketakutan. Ketakutan dari para perempuan yang belum menikah. Apakah aku akan bernasib sama? Bagaimana jika suamiku kelak berubah seperti itu? Ketakutan ini menjalar seperti virus. Satu video bisa mengubah cara pandang ribuan orang tentang pernikahan. Dari harapan menjadi ketakutan. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Sebenarnya, kita bukan takut menikah. Kita takut salah memilih orang untuk dinikahi. Dan itu perasaan yang wajar. Karena menikah bukan tentang gaun indah, pesta meriah, atau foto prewedding yang sempurna. Menikah adalah tentang kehidupan sesudahnya. Suka, duka, tanggung jawab, dan kerjasama seumur hidup. Ketakutan ini, jika diarahkan dengan benar, justru bisa menjadi benteng yang menyelamatkan kita dari kesalahan fatal. Karena itu, jangan sekadar menolak menikah karena takut, tapi pelajari caranya memilih. Komunikasikan harapanmu, dan selidiki karakter calon pasanganmu. Saat ta'aruf, berbicaralah dengan jujur. Tanyakan, apakah ia melihat pekerjaan rumah tangga sebagai tanggung jawab bersama? Bagaimana sikapnya saat marah? Bagaimana ia memperlakukan ibunya, adiknya, temannya? Jika hatimu merasa ragu, mundurlah. Menolak bukan dosa. Yang berdosa adalah memaksakan diri untuk hidup dalam penderitaan. Banyak yang menikah hanya karena takut dibilang enggak laku, atau karena usia yang dianggap harus menikah. Padahal, menikah tanpa kesiapan bisa lebih menakutkan daripada sendirian. Jangan pernah menikah hanya karena ada yang mau. Menikahlah karena kamu yakin bahwa orang itu bisa menjadi teman sejatimu di dunia dan akhirat. Ingat, menikah bukan soal kapan, tapi soal dengan siapa. Ironisnya, saat pernikahan dianggap menyeramkan, zina malah dianggap biasa. Anak-anak sekolah pacaran tanpa takut. Pemerintah bahkan membuat aturan yang seolah membiarkan kebebasan seks di usia muda. Dan ketika kita takut menikah, syahwat tetap menuntut haknya. Akhirnya banyak yang memilih jalan pintas. Seks bebas tanpa ikatan. Padahal zina adalah dosa besar. Allah murka terhadapnya dan dampaknya begitu menghancurkan. Bukan hanya soal dosa, tapi juga kehormatan yang tercabik, penyakit menular, luka psikologis, dan anak-anak yang lahir tanpa perlindungan hak. Lalu kita bandingkan dengan pernikahan. Sebuah ikatan suci yang diberkahi Allah. Sebuah bentuk ibadah yang jika dijalankan dengan benar bisa menjadi jalan menuju surga. Pacaran kerap dianggap lebih aman daripada menikah. Padahal, pacaran juga menyimpan luka-luka mengerikan.
Berapa banyak kasus kekerasan dalam pacaran? Berapa banyak perempuan yang ditinggal setelah menyerahkan segalanya? Berapa banyak video pribadi yang tersebar karena kepercayaan yang disalahgunakan? Tapi sayangnya, pacaran tidak dihebohkan seperti KDRT dalam rumah tangga. Padahal, korban dalam pacaran lebih sulit mendapatkan keadilan karena tidak ada perjanjian, tidak ada ikatan hukum. Menikah, sebaliknya, memungkinkanmu membuat perjanjian pranikah. Jika pasanganmu menyakiti, kamu bisa menuntut keadilan secara hukum. Dan yang terpenting, di hadapan Allah, pernikahan adalah bentuk perlindungan bagi kehormatanmu. Jangan fokus pada ketakutan, fokuslah pada persiapan diri. Belajar ilmu agama tentang rumah tangga. Belajar komunikasi yang sehat. Latih dirimu menjadi pribadi yang sabar, bijak, dan penuh empati. Dekatkan dirimu pada Allah, karena Dia yang paling tahu siapa yang terbaik untukmu. Pernikahan bukan mimpi buruk. Ia adalah rahmat yang luar biasa ketika dijalani bersama orang yang tepat. Banyak pasangan yang berhasil membangun rumah tangga penuh cinta, saling menghargai, dan bertumbuh bersama. Hanya saja, kisah mereka tidak seviral kisah kekerasan. Karena kebaikan tidak seklamatis kejahatan. Sahabat mukmin, jangan biarkan satu kisah buruk mengubur 1000 kisah indah. Jangan biarkan rasa takut membuatmu lari dari rahmat Allah. Pernikahan adalah ibadah. Ia tidak sempurna, tapi bisa membahagiakan. Ia tidak mudah, tapi layak diperjuangkan. Jika kamu merasa belum siap, tidak apa-apa. Belajar dulu, pelan-pelan. Tapi jangan benci pernikahan hanya karena sebagian orang gagal menjalaninya dengan baik. Percayalah, saat waktunya tiba, Allah akan mempertemukanmu dengan seseorang yang tidak akan membuatmu takut mencintai lagi. Al-khabitsatu lil-khabitsina wal-khabitsuna lil-khabitsat wath-thayyibatu lith-thayyibina wath-thayyibuna lith-thayyibat. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Quran Surah An-Nur ayat 26. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan. Karena bisa jadi ada seseorang di luar sana yang sedang terjebak dalam ketakutan dan butuh harapan baru. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video penuh hikmah dari Mukmin Studio Official. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah jaga hatimu, langkahmu, dan takdirmu. Amin ya Rabbal Alamin.